Ya, selamat pagi, selamat datang di Autotrip Channel. Jadi, Autotrip Channel ini membahas mengenai otomotif dan trip atau perjalanan. Sebagai video kita kali ini, kita akan membahas mengenai tip dan trik bagaimana membeli mobil second. Kebetulan ini ada mobil HR-V tahun 2016. Jadi, gimana caranya agar kita mendapatkan mobil second tapi berkualitas? Ya, misal dengan kita mempunyai budget 210 juta, kalau kita beli baru mungkin dapat Avanza gitu ya, tahun muda. Tetapi di 2022 ini kalau harga HRV sendiri itu sangat melonjak tinggi ya. Ini tipe E, kebetulan tipe E CVT tahun 2016. Nah, sedangkan tipe E CVT tahun 2022 harganya itu sudah 340 juta tahun 2022. Nah, sekarang ini CVT tahun 2016 di pasaran kalau kita beli itu sekitar 210 juta. Gimana caranya kita supaya bisa mendapatkan barang atau mobil yang bekas tapi berkualitas? Simak ya guys, kita bahas dari eksterior dulu. Eksterior, yang pertama pemilihan warna. Harga baru untuk warna putih itu 1 juta lebih mahal. Makanya usahakan cari-cari warna yang netral seperti putih, merah, hitam. Biasanya itu yang sering dicari. Jadi kalau secara urutan pertama tuh putih, yang kedua tuh merah, yang ketiga hitam, dan seterusnya. Varian warna sendiri ada banyak di HRV ini, ya. Ada silver, ada abu-abu metalik, ada biru dongker. Tuh, cuman yang banyak dijumpai adalah yang warna putih. Kemudian di eksterior kita harus pastikan seperti kacanya. Nah, kaca lampu utama ini masih bening, tidak ada retak. Simple, tapi kalau misalnya kita beli kan sayang ya. Kemudian fog lamp, ya masih bening. Semua kaca-kaca lampu itu harus bening. Kemudian cat, cat bebas dari dempulan. Perhatikan warna setiap celah-celah ini. Tiap kali ada celah itu harus perhatikan warnanya sama. Ya. Di warna putih ini, kalau warnanya sama, artinya dia belum udah dicat yang pertama. Yang kedua, dia itu tidak sering dijemur. Jadi kalau mobil itu sering dijemur, antara cat ini dari kaleng atau plat besi, sedangkan yang ini dari plastik. Biasanya ada perbedaan warna antara besi dengan plastik kalau dia sering dijemur, ya. Kemudian di bagian atap juga harus dicek antara pilar-pilar ini ya, pilar ini nih dengan atap harus warnanya semirip mungkin, ya. Kemudian dengan spoiler juga harus mirip. Biasanya warna putih itu berbeda antara bagasi dengan bodi belakangnya atau dengan bempernya, ya. Tadi dibilang semua lampu-lampu, lampu rem dan seterusnya itu harus bening, tidak ada retak. Kemudian kita pastikan nut-nut di sini nih. Nah, ini ada karet. Karet ini harusnya mulus seperti ini. Jadi kadang ada yang sudah disilen. Kalau disilen artinya dia sering juga dijemur. Kalau masalah jamur, misalkan terdapat jamur ya enggak apa-apa, biasa itu. Tapi lihat silen-silen di sini harus rapi. Silen di sini harus rapi, menunjukkan bahwa kaca ini tidak pernah dibongkar atau terkena aksiden sehingga membuat si kaca ini diganti dengan kaca yang baru. Nah, pemasangannya itu yang rumit, ya. Seterusnya adalah ban, kondisi ban. Artinya dia bannya masih tebal. Nah, kebetulan pada saat beli mobil ini kilometernya baru 26.000. Bagaimana cara menentukan apakah kilometernya asli atau tidak? Ya, jadi kita bisa menyalakan
mobilnya, dilihat kilometernya. Nah, ini kebetulan sudah saya pakai selama 1 tahun. Jadi kilometer sekarang itu 29.650 atau 29 ribuan. Ya. 29 ribuan untuk tahun 2016 sangat-sangat min condition. Ya, jadi jarang sekali pakai. Jadi kalau kita rata-ratakan 2016 ini udah 5 tahun lebih. Ya, per tahunnya nggak nyampe 10 ribu banget gitu ya. Dan selain kilometer, itu dilihat lingkar kemudi, apakah ada retak atau tidak. Nah, ini juga masih mulus. Mau lebih meyakinkan lagi antara kilometer selain dengan lingkar kemudi setir adalah dengan tahun pembuatan ban. Ya, bannya masih segini. Kemudian kita lihat bannya. Ini minggu ke-23 tahun 2016. Artinya sama dengan pembuatan si mobil ini. Bannya saja memang masih bagus. Ini ban pertama ya. Dan kilometernya 29 ribuan atau 23 ribu pada saat kemarin beli. Saya lupa 23 atau 26 gitu, 23 kalau nggak salah. Sehingga sama, cocok. Kalau ini sudah pernah diganti menjadi 2020 lah katakan, berarti bannya yang pertama kali udah habis pakai atau udah gundul ya. Nah, ini masih bagus sehingga cocok dengan kondisi kilometernya. Oke, itu mungkin kita bahas mengenai eksterior, sorry. Kemudian setelah eksterior kita bahas yang mesin. Ya, kita akan ke ruang mesin. Oke, ini penampakan mesin dari si Honda HR-V 1,5 ya, 1500 cc. Apapun lah itu mereknya, tapi ketika memilih mesin, pastikan bunyinya halus. Bunyinya halus, nggak ada kresek-kresek yang nggak normal. Kemudian tidak ada rembesan-rembesan oli di sekitar ruang mesin. Dimanapun itu, mau oli mesin atau oli power steering, oli rem, pokoknya tidak ada rembesan-rembesan mesin yang terlihat olinya. Nah, nggak ada oli di mesin, rembesan oli di mesin. Itu aja sebetulnya, ya. Dan kalau kita lihat ingin lebih bagus lagi, mesin ini dia harus kita cek service record-nya, ya, service record. Ini adalah buku garansi dan perawatan mobilnya. Jadi kita lihat mobil ini terregistrasi di bengkel mulai tanggal 25 Juni 2016 ya. Pada saat awal mobil ini diberikan ke customer itu dilakukan pemeriksaan, semua diperiksa. Ya, ini form pemeriksaannya, checklist pemeriksaan sebelum dilakukan penyerahan. Ya, kemudian kita lihat servis pertamanya ya. Ini servis pertamanya. Servis pertama pada 1000 km pertama. Itu di tanggal 22 bulan Agustus 2016. Kemudian servis berkala berikutnya ada terregistrasi. Ya, bulan ke-12 atau 20.000 km. Ya. Nah, terakhir ini adalah servis sebelum 30.000 km kan, karena mobil saya di bawah 30.000 km. Ini diservis pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2020. Ya, kilometernya masih 21.000 nih. Oh iya nih. Ini pertama kali kita beli kilometernya baru 21.000. Makanya kita servis di sini. Kita akan servis lagi kalau misalkan kilometernya sudah mencapai 30.000. Jadi semua terrecord di sini. Ini yang membuat bukti bahwa mobil tersebut dalam keadaan yang baik karena terawat. Oke, setelah kita dari eksterior kita masuk ke interior. Ya, dari yang bagian luar dulu kita cek electrical. Semua electrical kita pastikan berfungsi, mulai dari power window, central lock, ya, parking brake-nya, seluruh electrical dicek. Walaupun sederhana seperti electric mirror, itu dicek aja apakah dia masih melipat atau tidak, power door lock-nya masih berfungsi atau tidak, terus pengunci jendelanya berfungsi atau tidak, dan seluruh power window ini. Semua electrical wajib dicek, ya. Dan kemudian ini speedometernya udah Optitron ya, jadi
dipastikan ini juga berfungsi dengan baik, dia menyala semua. Semua indikator harus menyala. Head unit juga harus menyala. Ini GPC ya, jadi kalau bisa sih nyari yang head unitnya masih original ya. Pastikan pada saat menyalakan mobil tidak ada kendala menyalanya ya. Seperti ini sangat lancar. Kemudian setelah electrical, interior lainnya ada dashboard, apakah ada retak-retak atau tidak. Karena kebetulan ini soft touch ya, jadi ditekan gini lembut, dan ini tidak ada tidak ada retak-retak. Nah, ada yang suka terlewati di sini. Bukti dia jarang pakai itu adalah bagian pinggirannya ini masih gemuk, kembung nih. Biasanya kalau yang sering dipakai ini tuh kayak gini nih, udah meletoy ya. Udah meletoy. Ini bagus sih, kebetulan kombinasinya di sini kulit, di sini fabric. Jadi kita kalau duduk lama tuh nggak akan cepet panas. Nah, ngecek banjir atau tidaknya biasanya di bawah karpet ini, cek di bawah karpet ini apakah ada karat atau tidak, dan kita cek bagian sini ya, dicek di bagian sini nih apakah ada karat atau tidak. Itu aja kalau banjir. Jadi di bawah karpet sama di bagian dalam bawah setir. Di bawah dua setir itu apakah ada bekas karat atau tidak ya. Jok dicek ya, jok dicek apakah ada retak-retak atau tidak ya. Sini juga nih interior, plafonnya juga dicek apakah bersih, semua dicek nih. Kebersihannya, kerapihannya dicek. Mulai dari jok depan, jok belakang sampai dengan bagasi. Nah, bagasi juga dicek. Oh iya, nah ini ban serepnya itu belum pernah pakai ya. Nah, ini ban serep belum pernah pakai, belum pernah turun. Lihat nih, ini masih ada segelnya tuh ya. Memang artinya ini mobil antik banget ya. Jadi kilometer kita beli baru 21.000 ternyata ya. Ya, jadi bagus nih ya. Ini electrical check sampai dengan lampu-lampu juga masih nyala ya. Rapi, ini masih rapi. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat dia bekas tabrak atau enggak, kita bisa cek di bagian sini. Silen di sini masih rapi. Silen di sini masih rapi. Ya. Ini silen nggak ada yang terputus. Di sini silen-silennya masih rapi ya. Ini silen bawaannya dia masih rapi. Tidak ada penyokan-penyokan. Di sini nggak ada penyokan-penyokan. Sampai dengan ke sini pun nggak ada penyokan-penyokan. Kalau dari ruangan depan, bagian depan, kita bisa cek. Nah, di bagian sininya segel-segel ini masih utuh atau enggak nih, bulat-bulatan ini nih. Kalau dia ada agak peyang-peyang, hati-hati, berarti dia pernah nabrak. Bisa aja diganti nih, satu set diganti biar nggak kelihatan bekas nabrak. Tapi kita bisa dilihat nih, ini ada sambungan antara bagian dalam dan bagian luar, itu warnanya harus sama. Jangan sampai salah satunya warnanya cerah. Nah, itu juga hati-hati, berarti dia pernah diganti. Karena ini mobil matic, jadi kita harus pastikan maticnya bagus. Gimana cara memastikan maticnya bagus? Ya, kita nyalakan dulu. Pada saat dia dipindahkan ke R atau ke D, dia ada menghentak. Jadi ada hentakan ketika dipindahin. Berarti maticnya hati-hati. Nah, ini rack steering. Jadi kalau misalkan ketika dinyalakan, kita pegang nih, dia bergetar atau enggak. Kalau bergetar, apalagi nggak dipegang aja bergetar, rack steeringnya berarti udah kena ya. Kalau ini dilihat aja tidak ada getaran ya, dipegang juga nggak ada getaran, berarti rack steeringnya masih bagus ya. Nah, kemudian nggak penting yang lainnya adalah AC. AC juga poin penting ya, karena di daerah kita ini Jakarta, Bekasi, Karawang itu AC cuaca sangat panas. Kemudian kalau AC bermasalah juga kita suka kadang apakah tinggal tambah freon atau harus mengganti komponen lainnya. Itu ribet deh. Kita rasakan dinginnya itu harus dingin AC gitu ya. Kita juga tahu lah dingin AC kayak gimana. Harus memang menusuk ke tangan nih ya. Kita rasain. Tapi kalau misalkan hanya angin doang, saran saya jangan dibeli tuh mobil second. Karena beli mobil second ini itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Banyak kok barangnya, asal kita rajin, tidak buru-buru, itu banyak banget.
Ya kita tinggal pilih-pilih. Kalau kita pengen seleranya, ya udahlah biar gua gak usah ganti head unit. Jadi nyarinya yang head unit yang udah gede, ya. Misalkan yang kekinian lah gitu, yang ada mirroringnya gitu ya, GPS di dalamnya gitu. Itu selera. Ya kalau saya senang kalau beli mobil itu orisinil bawaannya gitu. Tinggal kita mau modifikasi, adapun penggantian nanti kita ambil nih yang orinya, ya, ganti dengan yang tipe yang mau kita beli ya. Nah yang orinya kita simpen. Jadi ketika kita mau jual, yang orinya kita bisa tempelin lagi. Jok pun begitu, ada yang senang dibalut, ada yang senang enggak, itu selera. Karpet mau pakai karpet dasar juga silahkan. Banyak yang bisa diupdate setelah kita beli mobil tersebut, ya. Oke, mungkin itu video pertama kali kita ya untuk tips membeli mobil bekas. Mereknya boleh apa aja, cuman komponen tadi yang harus dicek ketika kita mau beli mobil bekas. Sekian dari saya, channel ini semoga bermanfaat. Kita akan kembali di channel-channel kita berikutnya. Wassalamualaikum.